Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tumpes saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya, dan salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan bercerita tentang Candi Sawentar yang berada di Blitar, Kanigoro. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Buat saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel ini, saya aturkan terima kasih. Yang baru menemukan jangan lupa dukungannya. Candi Sawentar terletak di Desa Sawentar. Desa ini secara administratif masuk wilayah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sejalan dengan adanya sistem pemerintahan, otonomi daerah, skala pengolahan, dan tanggung jawab kelestarian, Candi Sawentar dan lingkungannya berada pada pemerintah Kabupaten Blitar. Sedangkan secara teknis arkeologis, Candi Sawentar menjadi tanggung jawab Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur di Trawulan. Berkenan dengan lokasi dan lingkungannya, sangat disayangkan bahwa akses jalan menuju Candi Sawentar lumayan sulit dilewati karena jalan menuju candi ini berlubang-lubang. Candi Sawentar terletak kira-kira 8 km dari jalan raya Garung jurusan Malang Blitar. Secara geografis, Candi Sawentar berada di sebelah timur lereng Gunung Kelut. Juga ditinjau dari topografi lingkungannya, kawasan Sawentar dikelilingi oleh sungai. Sungai yang paling dekat dengan situs Sawentar adalah Ngasinan, yang saat ini sudah tidak berfungsi lagi. Sungai ini sekaligus menjadi pemisah antara Candi Sawentar 1 dan 2. Data topografi termasuk dalam kategori tropis dengan curah hujan 173 mm per tahun dan jumlah hujan rata-rata 124 hari per tahun. Satu iklim serta pantauan topografi inilah yang memberikan informasi bahwasanya wilayah situs Sawentar dan sekitarnya merupakan tanah yang subur. Candi Sawentar tidak memiliki sistem zonasi. Untuk sementara ini, zonasi yang terdapat dalam situs Sawentar 1 sudah cukup baik, namun pada situs Sawentar 2 masih butuh pemugaran dan penjagaan yang lebih tertata. Belum tertatanya Sawentar 2 karena masih dalam proses penelitian dan pengungkapan lagi oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Candi ini terbuat dari batu andesit berukuran panjang 9,53 meter, lebar 6,86 meter, dan tingginya 10,65 meter. Pintu masuk menuju bilik berada di sebelah barat dengan ornamen makara pada pipi tangga, sedangkan relung-relungnya terdapat pada setiap dinding. Luar tubuh candi di dalam ruang bilik ditemukan reruntuhan arca dengan pahatan burung Garuda yang dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu.
Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa Candi Sawentar merupakan bangunan suci yang berlatar belakang agama Hindu. Secara administratif, Candi Sawentar terletak di Dukuh Centong, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Untuk mencapainya dapat melalui jalan utama Blitar, Malang melewati rute ini dari kota Blitar setelah sampai kantor Kelurahan Bence, belok ke selatan melalui jalan desa sejauh 2 km. Candi Sawentar tampak berdiri di tepi jalan desa Candi Sawentar 2 berjarak 100 meter ke barat. Ditinjau dari sudut kebudayaan, bangunan Candi Sawentar memperlihatkan persamaan arsitektur serta ornamen dengan bangunan candi zaman Singosari, yaitu Candi Kidal Kempres 1959 tim 1976 sedangkan menurut Haryani Santiko, Candi Sawentar merupakan candi yang gaya Singosari, yaitu candi yang memiliki bagian-bagian kaki, tubuh, atap candi dengan ruangan candi yang dapat dimasuki dari satu pintu yang biasanya ada di sisi barat. Bentuknya terlihat ramping dan lebih tinggi dari ukuran sebenarnya karena atap candi menjulang tinggi, lapisan-lapisan atap tidak terlihat dengan jelas, yang kemudian diberi puncak kubus yang memanjang ke atas. Kusuma Jaya 2082. Sampai saat ini masalah penjamaan Candi Sawentar masih ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama bahwa candi itu berasal dari awal abad ke-13 atau merupakan hasil kesenian periode Singosari. Sulaiman 1976. Hal ini didasarkan atas arsitekturnya yang hampir sama dengan Candi Kidal yang didirikan sekitar 1260 Masehi sebagai tempat pendarmaan Anusapati atau 12 tahun setelah kematiannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa Candi Sawentar berasal dari periode awal Majapahit Rom 1923-292. Stutterheim 1948-77. Hal ini didasarkan adanya hiasan Surya Majapahit yang diduga sebagai lambang kerajaan Majapahit. Mursitawati 1987-88, yaitu pada batu penutup lubang jungkupnya terdapat pahatan lingkaran dengan sudut yang merupakan pancaran sinar sebanyak 27. Di tengah lingkaran tampak pahatan tokoh tunggang kuda memakai mahkota. Di sekitar kepala terdapat siras cakra. Tokoh tersebut digambarkan dengan tangan kanan diangkat agak ke samping memegang tali kendali. Tangan kiri ke depan juga memegang kendali pakaian yang dikenakan sebatas lutut, memakai selendang pada pinggang. Kaki kanan terlipat sedangkan kaki kiri tidak terlihat karena tertutup badannya. Digambarkan berbadan agak kecil, mempunyai telinga panjang seperti telinga kelinci. Ekor menjuntai ke bawah, posisi kakinya menekuk ke belakang seolah-olah tidak melompat. Di bawah kuda terdapat hiasan berupa sulur-suluran. Mursitawati 1987-1112. Keletakan relief Surya Majapahit pada batu penutup jungkup mempunyai arti dan maksud tertentu. Menurut Stutterheim, relief pada batu penutup jungkup melukiskan sesuatu yang
Betalian erat dengan kedewaan dan dengan demikian mempunyai peranan yang berhubung dengan keagamaan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di tengah relief Surya Majapahit ada penggambaran tokoh menunggang kuda. Penggambaran ini menurut Sudharaim berhubungan dengan seorang tokoh dewa dalam alam pikiran Hindu. Kuda seiring dihubungkan dengan Indra, Surya, dan Wisnu. Menurut Van Stein, Kalen Fels tokoh menunggang kuda dihubungkan dengan Indra dengan kuda Uksaisrawa dan bertempat tinggal di atas Meru seperti yang terdapat dalam cerita Samudramantana. Tetapi Sudharaim menolak dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Samudramantana. Ia mengidentifikasi tokoh menunggang kuda dengan Surya, sedangkan PNJ Krom dengan membandingkan relief tokoh menunggang kuda pada batu cukup Candi Bangkal, bahwa tokoh menunggang kuda adalah Kaki sebagai dewa penyelamat. Kaki digambarkan mengendarai seekor kuda putih dengan pedang terhunus dan bercahaya seperti binatang bersayap. Pendapat Krom lebih dapat diterima karena Kaliki adalah awatara ke-10 Wisnu. Dalam kitab Veda, Wisnu dianggap sebagai dewa yang tertinggi kedudukannya. Wisnu dikatakan mempunyai sifat sebagai matahari dan telah mengunjungi 7 bagian dunia serta mengendarai dunia 3 langkah. Triwikrama sebagai Dewa Wisnu menjelma dalam 3 wujud, yaitu api, halilintar, dan sinar matahari yang ada di dunia. Pemujaan pada Wisnu dalam bentuk matahari sering disebut dengan nama Surya Narayana. Basori 1992-45 dihubungkan dengan Yoni yang memiliki relief Garuda dengan posisi berada di bawah batu bentuk cukup dan relief yang terdapat di batu bentuk cukup. Kemungkinan Candi Sawentar bersifat mistis. Candi Sawentar tercantum dalam kitab Nagara Kertagama buku L11 bait 2 yang disebut dengan Elwa Wentar lengkap kitab Nagara Kertagama buku L11 bait 2, yaitu Danri Saka Tritanu Rawi Rinwe Saka Sri Nata Puja Marari Palah Sabharya Jambat Sin Rama Ramya Winaraniran Latlitya Li Lawan Wentar Manuri Walitar Muanjibe tahun 1960-46 artinya antar Saka 3 badan dan bulan 1208 Waisaka Baginda Raja berangkat mendengar kepala dan mengunjungi Jimbe untuk menghibur hati di Lawang Wentar, Blitar, menenteramkan cita. Muljana 2007-380. Hingga saat ini Candi Sawentar tidak diketahui dibangun sebagai tempat pendarmaan siapa, mengingat dalam Negara Kertagama maupun prasasti tidak pernah menyebutkannya.
Oke, itulah sedikit sepengetahuan saya untuk mengulas cagar budaya Candi Sawentar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Blitar Channel 999, salam rahayu, salam nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.